Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic teman-teman. Tapi before that, I will show you my chopping board products dulu ya teman-teman seperti biasa ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini memang kita punya board ini yang ukuran agak standar teman-teman ya begitu ya. Ini bahannya teman-teman mungkin udah pada tahu lah, ini kita terbuat dari HMWP teman-teman ya begitu ya. Dia ini bahannya itu jadi namanya tuh high molecular weight polyethylene teman-teman ya, dia punya apa tuh singkatannya ya begitu. Jadi kenapa dibilang high molecular weight teman-teman? Karena supaya tuh bahannya tuh dia nggak gampang tuh, dia bahannya agak keras ya teman-teman, jadi dia nggak gampang tuh microplastic particles nggak gampang copot teman-teman begitu ya. Nah teman-teman bisa tahu ya, kalau kita udah sering pakai talenan berbaret ya udah gitu, tiap hari pakai teman-teman udah gitu, semakin dipakai kan dia semakin copot ya, dia punya particles, plastic particles terutama yang microplastic teman-teman begitu, yang nggak kelihatan, dan juga dia lama-lama dia copot dari permukaannya teman-teman begitu, dan juga akhirnya kemana teman-teman, dia bisa campur ke makanan teman-teman ya begitu ya, secara nggak langsung lah ya begitu. Jadi di microplastic ya teman-teman, kita sering chopping ya, lama-lama tuh dia bisa nempel dan campur ke makanan teman-teman, dan ini jangka panjang ya. Kalau ini microplastic kita makan atau masuk ke sistem tubuh kita teman-teman, lama-lama bisa menyebabkan tuh kanker teman-teman begitu ya kan. Nah ini kenapa bisa begini teman-teman, memang secara general ya plastik itu kan banyak grade juga ya begitu ya. Nah, ini kalau yang begini, yang grade-nya lebih rendah teman-teman, atau dia jadi otomatis dia lebih lembek teman-teman ya. Yang saya jujur ya, semuanya sekarang yang dipakai di pasar Indonesia ini semuanya tuh grade itu lebih lembek teman-teman, begitu lebih lembek dia jadi lebih gampang rapuh teman-teman begitu. Akibat apa? These microplastic particles teman-teman bisa gampang lebih cepat masuk ke mix ke makanan daging kita yang kita potong, atau sayuran yang kita sering potong teman-teman itu di atas chopping board kita, tentalan kita begitu teman-teman ya. Nah, akibatnya apa? Jangka panjang ya, tadi saya udah bilang teman-teman, jadi kita lebih banyak konsumsi jadi these microplastic particles yang bisa jangka panjang menyebabkan kanker teman-teman begitu. Makanya kenapa bahannya teman-teman ya, kita udah FDA approved teman-teman, dan juga kita udah ada certification di Eropa teman-teman, IPNet certification ya begitu ya. Karena tuh bahan ini memang udah grade standar yang minimal teman-teman ya, yang boleh dipakai tuh di industri tuh horeca teman-teman begitu ya, kayak hotel, restoran, kafe teman-teman ya. Ya kalau di luar negeri lah ya, terutama di negara maju kayak misal kayak di US, di Eropa, di Singapura teman-teman, di Hong Kong ya, bahkan juga sekarang di China teman-teman begitu ya kan. Nah jadi bahan ini memang mereka tuh udah tahu teman-teman, kalau di luar ya mereka tuh udah tahu efek dan efek jangka panjang gitu teman-teman kalau pakai itu talenan yang lembek ya, yang nggak memenuhi standar food safety-nya gitu teman-teman begitu. Makanya kenapa saya bikin video ini teman-teman, saya cuma hanya mau kasih tahu, mau info bahwa tuh ini chopping board ini teman-teman memang kita punya harga lebih mahal teman-teman, tapi jangka panjang ya kita bisa lebih tuh memerhatikan tuh kesehatan kita, dan dari sisi tuh food safety-nya gitu teman-teman begitu. Ya kan, apalagi kalau orang yang udah menderita penyakit kanker ya, misal teman-teman udah ada kanker sel, nah dia tiap hari dia makan gitu teman-teman, dia juga nggak sadar tuh teman bahwa tuh ini ternyata bisa menyebabkan tuh begini gitu teman-teman gitu. But anyway, ini saya cuma hanya mau kasih info teman-teman, saya bukannya mau atau bragging atau bagaimana. Ini memang yang sejujurnya teman-teman bisa ngeliat ini ya, kita punya kekerasan bahan kita teman-teman begitu ya kan. Saya juga teman-teman kalau memang ada interest, inquiry bisa reach saya di Instagram The History Ranger atau di Tokopedia. Kita juga ada online shop, teman-teman bisa browsing di sana gitu teman-teman begitu ya. Saya lebih mementingkan memang saya nggak bisa compete dari sisi pricing teman-teman ya, saya jujur ya, di pasar Indonesia sini ini talennya lebih lembek, lebih murah-murah begitu teman-teman ya. Dan juga ya tapi ya begitulah ya, efek sampingan jangka panjang teman-teman itu bisa menyebabkan tuh kanker gitu teman-teman begitu. Nah ini kenapa saya lebih menjaga tuh quality sama untuk kesehatan jangka panjang aja teman-teman begitu ya. Anyway ya, ini cuma saya mau kasih. Nah ini juga saya juga mau kasih juga nih teman-teman ya, ini kita punya bahan ini, kita bisa dipoles kembali teman-teman. Jadi memang dia udah, misalnya dia udah banyak goresan kayak begini teman-teman, dia bisa dipoles gampang teman-teman, pakai gerinda ya, atau pakai amplas juga bisa teman-teman, atau bahkan dibawa ke bengkel bubut juga bisa teman-teman. Mereka jika pakai mesin dipoles kembali secara semula jadi ya begitu ya. Jadi walaupun beli yang tebal atau beli yang mahal teman-teman, tapi itu pakainya tuh selamanya ya begitu ya, pakainya selamanya jangka panjang teman-teman begitu. Bahkan bisa lebih dari teman saya pakai ini teman-teman ya, jujur udah pakai lebih dari 15 tahun teman-teman begitu ya, begitu ya. But anyway ya, inilah teman-teman nanti bisa reach saya di Instagram atau di online shop saya Tokopedia teman-teman begitu ya, under the same name History Ranger yang if you have any inquiries lah begitu. Mungkin hari ini saya mau bicara dikit teman-teman mengenai yang lagi in the news ya, itu satu keluarga katanya tuh lompat teman-teman dari apartemen tuh ya, itu yang bunuh diri teman-teman begitu ya.
Jadi saya ngeliat begitu ya, kadang-kadang saya bingung sama orang-orang kayak begini teman-teman ya, begitu ya. Atau umur masih muda, teman-teman, ada 50-an lebih ya, sama anak umur berapa, 15 tahun apa 13 tahun teman-teman, begitu ya. Berempat itu yang lompat teman-teman, begitu ya. Kadang-kadang tuh dia tuh nggak pakai apa tuh namanya, dia nggak pakai akal sehat teman-teman, begitu. Memang kita tahu, semua orang tahu bahwa tuh bunuh diri itu berdosa teman-teman, begitu ya. Begitu apa? Ya di semua agama juga bilangnya juga begitu teman-teman ya, begitu, bahwa kita tuh nggak bisa tuh menghadapi hidup ya, nggak bisa menghadapi kenyataan hidup. Jadi mau melarikan diri gitu teman-teman, begitu. Jadi kesannya itu, kalau saya lihat teman-teman ya, dari mereka punya kelakuan teman-teman, mereka tuh mungkin mereka tidak bisa menghadapi itu kenyataan hidup ya, harus kepahitan atau bagaimana. Jadi mereka pikir tuh ambil jalan pintas saja, bunuh diri. Emang segampang itu ya? Dia pikir tuh bunuh diri itu bisa tuh udah selesai gitu teman. Jadi urusannya selesai, tapi dia nggak sadar tuh bahwa dia tuh akan tuh mempunyai tuh urusan yang lebih besar lagi di alam sebelah sana gitu teman-teman, begitu ya kan. Karena kenapa? Karena belum waktunya dipanggil ya. Tapi mereka tuh jadi seenak hidup mengakhiri hidup ya, walaupun tuh udah tahu mereka tuh belum waktunya tuh dipanggil gitu teman-teman, begitu. Jadi itu kan namanya kan berbuat tuh tidak berbuat tidak benar tuh teman-teman, begitu ya kan. Nah, banyak orang ingin memperpanjang hidup ya kan, umurnya bisa panjang umur apa ya, selalu berdoa tuh panjang umur gitu. Tapi ini malahan dia sehat begitu, tapi tiba-tiba dia mau mengakhiri hidup. Itu kesannya tuh kelihatannya tuh kayaknya tuh pengecut tuh teman-teman, begitu ya, pengecut, dan nggak bisa tuh menghadapi kenyataan hidup teman-teman, gitu. Kita siapa sih yang bilang hidup ini tuh enak teman-teman, begitu sih, jujur ya kan. Kita sejak lahir ya, kecil ya, kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kita disuruh sekolah ya kan. Tiba-tiba kita harus ada di ruangan sama anak-anak lain, kita juga nggak ngerti kenapa ya. Itu harus belajar tiap hari, harus belajar berjam-jam, banyak PR ya, itu dari kecil teman-teman ya. Itu kita jadi beranjak dewasa, kita juga harus cari kerja ya, harus belajar bisa menghasilkan uang sendiri, harus caranya bagaimana ini atau apa segala macam teman-teman. Belum lagi saingan sesama saudara misal teman-teman ya, atau dalam pertemanan atau dari kalangan kerja atau bagaimana teman-teman. Orang-orang nggak sirik atau iri hati atau bagaimana teman-teman, begitu ya. Jadi nggak ada yang bilang tuh hidup ini tuh lancar teman-teman, begitu ya. Dari kita hidup lahir ya, pasti kita selalu banyak cobaan. Bahkan saya pun sekarang ini teman-teman, saya jujur ya, saya juga banyak cobaan saya juga ya. Teman saya, kita nggak bisa terlalu jujur teman-teman, begitu ya. Kita perjuangan hidup kita ya, saya juga udah banyak bikin video teman-teman ya tentang kita berjuang hidup. Nggak selalu hidup itu tuh mulus ya. Bahkan kita bisa menyadari bahwa tuh ternyata keluarga sendiri tuh yang berbuat pesugihan atau bagaimana, sehingga tuh kita susah sukses dalam hidup itu teman-teman. Ini dampak kepada anak-anaknya begitu teman-teman, begitu ya kan. Jadi itu semua anggap aja kita karma hidup kita teman-teman, begitu. Kita juga dihina, kita juga difitnah teman-teman ya, begitu ya. Kita juga dianggapnya tuh kita malas atau bagaimana gitu teman-teman, begitu. Jadi banyak faktor teman-teman, begitu dalam kehidupan ya, begitu ya. Kita nggak ada orang itu udah, kalau di agama saya teman-teman, saya jujur ya, itu udah dikasih tahu dari kitab, dari atas bawah tuh ya, memang hidup ini sebagai alam, kita sebagai manusia teman-teman, kita harus menjalani tuh cobaan hidup teman-teman, begitu. Kita lain sebagai di alam dewa ya, kita bisa menikmati, kita bisa menginginkan apa aja. Kita nggak perlu uang lagi teman-teman kalau di alam dewa. Apapun yang kita mau, kita bisa punya. Mau mobil mewah juga kita bisa, teman. Kita mau makan apapun di depan mata, kita juga bisa ada. Jadi kita semua bisa diadakan. Mereka tuh merasa tuh udah nggak ada gunanya lagi teman-teman, buat apa lagi gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah kalau kita di sini, kita harus berjuang ya. Kita mau beli beras pun kita harus punya uang ya teman-teman, harus punya uang. Kita harus punya saldo juga di account kita untuk mau kita pergi ke supermarket atau pergi ke pasar swalan mau belanja teman-teman, begitu ya kan. Nah gitu, kita semua hari-hari aja di rumah ya, kita perlu wifi teman-teman ya, kita perlu listrik ya, kita perlu makan ya, kita harus beli makanan ya kan, begitu. Apalagi kalau kita sering jalan-jalan, nah kita juga perlu beli bensin teman-teman, harus banyak pengeluaran. Pergi aja kena biaya parkir teman-teman ya. Di sini parkir juga udah kayak orang gila ya, dihitungnya per jam ya. Memang begitulah ya kan. Nah gitu, parkirnya bisa lebih mahal daripada bensin kita ke sana teman-teman, begitu ya kan. Bensin kita lebih murah, parkirnya bisa lebih mahal ya kan, begitu. Nah, jadi hidup ini boleh dibilang ada suatu perjuangan teman-teman, tapi kita banyak belajar teman-teman ya. Kita banyak melihat, kita merasakan begini. Di saat kita ada uang, orang begini, di saat kita nggak ada uang, orang begitu gitu teman-teman, begitu. Jadi
dari teman-teman kita, dari orang dekat, keluarga, semua kita juga banyak belajar teman-teman begitu. Jadi kita nggak bilang ya kekecewaan pasti ada lah ya teman-teman ya. Hidup bukan hanya cuma manis ya, ada pahit, asin, asem ya teman-teman begitu. Berbagai macam rasa ya, kayak permen nano-nano teman-teman begitu ya. Ya kan, nah memang permen sih nano-nano nggak ada pahitnya teman-teman ya kan. Nah begitu, jadi siapa yang bilang itu hidup itu bisa tuh, memang ya ada sebagian orang mereka sedang menikmati hidup karma baik mereka, teman-teman, mereka semua serba ada ya, mereka bisa holiday ke sini ke sana ya, bisa nggak usah kerja teman-teman ya, jadi mereka juga tetap ada uang teman-teman begitu ya, karena dari lahir mungkin dalam keluarga yang kaya ya, mereka juga keluarga yang berada teman-teman begitu ya kan. Nah itu semuanya, ini orang-orang begini teman-teman yang ambil jalan pintas ya, kalau menurut saya teman-teman, mereka itu bodoh ya, bodoh dan berpikiran sempit teman-teman begitu. Saya udah pernah bikin video sebelumnya tentang Spokoli yang bunuh diri teman-teman begitu, udah cantik, terkenal ya, udah gitu, udah lumayan teman-teman ya begitu ya, udah banyak uang, kaya juga, tapi masih merasa hampa ya, terus akhirnya dia bunuh diri. Itu juga orang pikiran sempit ya, yang saya bilang mengenai si Kokoli teman-teman begitu, yang di video saya udah agak lama, beberapa bulan yang lalu lah ya gitu. Dia nggak bisa tuh lihat, dia nggak ngeliat ke bawah teman-teman, dia hanya bisa tuh ngeliat ke atas, dia nggak ngeliat ke bawah orang-orang lain yang lebih sengsara ya, yang orang-orang kelaparan, orang-orang miskin yang nggak punya uang, bahkan nggak punya rumah teman-teman, nggak punya uang untuk beli makanan teman-teman begitu ya kan. Nah itu, jadi ini saya ngeliat ini siapa nih keluarga ini teman-teman yang terjun tuh dari lantai 22 itu ya, itu sebagai anaknya ya, harusnya umur yang anaknya kan umur udah 13-15 tahun ya, udah gede itu anaknya ya, padahal harusnya tuh, kalau mungkin saya umur 13-15 tahun teman-teman, saya bisa punya otak teman-teman, saya bisa bilang sama orang tua saya misalnya mereka mau bunuh diri misalnya ya, saya bilang, oh lu kok goblok banget sih begitu teman-teman begitu, mau ngapain begitu. Kita sebagai anak kita berasa orang tua mau bunuh diri ya, umur 13-15 tahun udah bisa mikir pakai otak, pakai akal sehat teman-teman begitu. Karena mungkin yang 15 tahun lah ya, mungkin lah ya 13 tahun juga harus juga udah bisa teman-teman begitu ya kan. Ya kan? Jadi anak-anaknya juga nggak gimana, juga ikut terjun juga lagi. Saya juga bingungnya gitu teman-teman, bukan anak kecil ya. Kalau mungkin anak kecil umur 6-7 tahun nggak ngerti apa-apa, iyalah ya kan, dia memang kita nggak bisa salahin teman-teman. Ini umur udah 13-15 tahun udah gede loh teman-teman begitu. Jadi saya juga bingung ya begitu, kenapa mereka bisa mau juga teman-teman begitu. But anyway ya, ini suatu pelajaran hidup lah teman-teman begitu, bahwa memang apalagi saya juga lihat di Indonesia teman-teman, kita juga lihat di sini juga banyak orang, masih banyak orang miskin, yang banyak orang, masih banyak orang juga banyak pemulung, banyak orang minta-minta teman-teman ya begitu ya. Ya kan, negara juga masih banyak yang miskin di sini sana teman-teman begitu ya. Makanya nggak ada yang bilang tuh bahwa tuh memang hidup ini tuh bisa mulus lancar teman-teman. Pasti kita harus berjuang ya teman-teman, berjuang dan banyak belajar lah teman-teman begitu ya kan. Nah, ya, tapi yang satu hal paling penting teman-teman ya, ini suatu cobaan hidup lah teman-teman, anggap aja begitu ya. Begitu kalau kita bisa melewatinya, ya kita akan dapat pahala yang besar teman-teman begitu. Tapi kalau kita udah nggak bisa melewati, kita udah menyerah teman-teman ya begitu. Kita anggap oh ini udah dia ambil jalan pintas saja deh gitu. Walaupun belum dipanggil, tapi udah nyebrang aja coba teman-teman begitu ya. Ya kan. Nah coba lompat atau bagaimana, atau mungkin ada orang minum racun atau bagaimana teman-teman begitu ya. Jadi nggak pakai akal sehat teman-teman begitu ya kan. Ya kan. Kita diberi berkah teman-teman ya, diberi kehidupan ya sebagai manusia ya. Ya itu maksudnya diapresiasi lah ya, dijaga ya. Udah dari kecil ya orang tua. Orang tua juga jaga kita sebagai dari bayi di perut ya selama 9 tahun, 9 bulan teman-teman ya, udah gitu sampai kita besar, kita disekolahin, dikasih makan apa, sampai kita jadi bisa bisa jadi dewasa teman-teman begitu. Jadi dia nggak apresiasi begitu ya kehidupannya. Dan juga banyak orang-orang kayak di Korea gitu teman ya, orang-orang Korea udah terkenal apa terus tiba-tiba dia bundir teman-teman begitu ya kan, kayak penyanyi K-pop begitu teman-teman ya begitu ya kan. Jadi orang-orang begini ya, jangan harap teman-teman bisa sadar lah ya, bisa ngelihat ya, bisa tuh berbuka pikiran dan juga bisa berpikiran tuh bijaksana teman-teman begitu. Nggak usah bundir teman-teman ya, nggak usah tuh cepet-cepet, nggak usah mikirin tuh cepet-cepet tuh nyebrang ya ke alam sebelah sana teman-teman ya. Kalau memang udah waktunya dipanggil ya teman-teman ya, kamu nggak usah lompat, nggak usah bundir ya. Tiba-tiba ya tidur ya udah nggak bangun teman-teman begitu ya kan. Kalau memang udah waktunya dipanggil teman-teman begitu. Banyak kok orang tidur malam, besok pagi udah nggak bangun teman-teman ya. Ada yang tua ya, yang tua mungkin ya memang udah umur tua teman-teman ya, nah gitu. Ada yang muda juga begitu ya kan, ya, misalnya dia darah tinggi lah atau dia bagaimana teman-teman, dia tidur tiba-tiba besok dia udah nggak bangun teman-teman begitu ya kan. Banyak juga sih di negara-negara kayak di Jepang sama di Korea teman-teman, saya udah pernah bilang semua di video-video sebelumnya teman-teman ya. Nah, dia nggak nyangka dia meninggal, jadi tiba-tiba dia tidur dia udah nggak bangun teman-teman. Jadi semua tuh AC, heater apa semua mungkin di rumah dia mungkin masih nyala atau bagaimana kayak teman-teman begitu ya. Jadi udah 3-4 bulan baru kecium bau mayatnya tuh teman-teman sama tetangga luar atau dari luar gedung atau bagaimana teman-teman begitu ya kan. Anyway ya, memang gitu aja teman-teman. Anyway saya punya video ya, saya cuma hanya mau tuh bilang tuh hidup memang susah teman-teman ya. Nggak ada yang bilang tuh hidup itu tuh mudah gitu teman-teman begitu ya kan.
Nah, bahkan pun orang kaya pun teman-teman ya juga tuh mereka tuh merasa tuh mereka juga jangan pikir tuh orang kaya itu hidupnya juga enak teman-teman. Mereka juga penuh juga dengan ketakutan ya, dengan kekhawatiran teman-teman begitu. Karena kenapa? Mereka begitu banyak kekayaan, dan mereka banyak materi kekayaan teman-teman. Jadi mereka juga ketakutan ya. Mereka juga bisa ketakutan rasa hilang, rasa dicuri atau diambil atau bagaimana gitu kekayaan mereka gitu ya kan. Lebih baik kita hidup apa adanya teman-teman, yang nggak terlalu kaya sekali juga nggak terlalu miskin sekali teman-teman, apa adanya. Jadi juga orang lihat kita juga jadi bukan yang gimana banget teman-teman gitu, jadi kita juga aman teman-teman gitu ya. Anyway ya, that's all for my video teman-teman ya. If you can help me, can also help me to subscribe, like and share. Okay, thank you for watching. Okay, bye bye.